Oke, ketemu lagi dengan saya Nazila. Di sini saya berasal dari instansi Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, baik. Sebelumnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore dah untuk kalian semua yang menonton video ini. Sebelumnya saya izin untuk melakukan recording, di mana tugas video ini merupakan salah satu project pertama saya pada mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bu Esti. Oke, baik, video kali ini tuh berisikan tentang pembuatan salah satu media pembelajaran berbasis IT dengan menggunakan kurikulum K13. Jadi di sini saya menggunakan KD 3.5 yang berisikan tentang mengidentifikasi teks prosedur dan 4.5 menyimpulkan isi teks prosedur. Oke, namun sebelum itu, sebelum kita ke video inti nih, saya akan menyempatkan untuk membagikan nih lembar kerja peserta didik ataupun LKPD yang sudah saya buat serta skenario pembelajaran yang sudah saya bikin. Oke, pada video kali ini juga berisikan tentang tata cara pembuatan media pembelajaran yang sudah saya buat serta bagaimana penerapannya di kelas. Tanpa menyita banyak waktu, kita langsung saja ke video intinya. Bye. Oke, ini adalah media pembelajaran berbasis IT yang saya buat, di mana saya namakan Rumtar Protex, yaitu kepanjangan dari Ruang Pintar Prosedur Teks. Mengapa saya namakan ruang pintar? Karena yaitu, seperti yang saya katakan sebelumnya, dalam satu slide ini dia bisa menarik kita ataupun membawa kita ke laman yang lain. Misalkan nih, kita klik modul. Nah, kita langsung bisa memasukkan email, kemudian diarahkan ke laman Google Drive. Nah, di sini Google Drive ini merupakan modul materi teks prosedur. Sama halnya dengan LKPD. Cukup masukkan email, kemudian kita langsung diarahkan ke lembar kerja peserta didik. Tentunya ya teman-teman, sebelumnya harus mengupload terlebih dahulu file apa yang akan di-up ataupun yang digunakan untuk media pembelajaran ini. Oke, bukan hanya link Google Drive saja. Apapun yang bersifat link, teman-teman bisa menyelipkannya di setiap gambar. Misalkan nih, di game. Nah, cukup klik game gambar pada di bawah kalimat game tadi. Nah, teman-teman bisa langsung tertuju ke laman word wall, di mana ini merupakan salah satu aktivitas yang akan dilakukan oleh siswa. Di sini saya siswa akan membuat sebuah teks prosedur singkat dengan kata yang ditemukan pada salah satu kotak. Siswa cukup mengklik start, kemudian mereka bisa memilih secara random kotak mana yang akan mereka tap. Misalkan saya ingin mengklik kotak 11 deh. Sasando, berarti siswa tersebut harus membuat teks bagaimana cara memainkan alat musik sasando. Begitupun sebaliknya. Dan perlu teman-teman ingat juga, setiap anak itu cukup mengklik satu kotak saja. Jadi nanti mereka bisa membuat teks prosedur setelah mempelajari materi yang sudah tertera dari modul dan pada papan tulis kecil pada pojok kiri tadi. Nah, ini yang sudah ada ciri-ciri struktur contoh sebagai mempertegas materi yang mungkin saja siswa Anda belum paham dari modul. Oke, pertanyaannya nih, pasti teman-teman bertanya bagaimana sih cara pembuatannya? Simple banget teman-teman. Kita keluar dulu, teman-teman cukup klik buka aplikasi Chrome, kemudian klik simbol rumah pojok kiri atas, kemudian karena saya ingin situs desktop, saya ubah dulu, klik titik 6 pojok kanan, kemudian cari slide. Nah, di sini teman-teman cukup masukkan email, kemudian oke. Saya sudah membuat kelas online, jadi di sini saya langsung masuk saja ya teman-teman. Nah, di sini jika teman-teman masih baru, teman-teman akan dihadapi dengan laman kosong ataupun putih seperti ini. Apabila teman-teman ingin menyisipkan gambar ataupun teks, teman-teman bisa mengklik tanda plus, kemudian cari gambar. Nah, teman-teman bisa memilih dari foto ataupun dari kamera. Misalkan nih dari foto aja deh. Oke, saya pilih ini. Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan sendiri ya. Ke atasnya, lebarnya, tingginya seberapa. Intinya sekreatif teman-teman. Oke, terus gimana sih cara menyelipkan teksnya? Sama seperti menyelipkan gambar. Teman-teman cukup klik
tanda plus, kemudian cari teks. Nah, teman-teman bisa mengetik atau mengetik kalimat apapun deh. Misalkan nih Roomtar Protect ya. Roomtar Protect. Oke. Nah, teman-teman bisa langsung memindahnya ke sini, ataupun teman-teman bisa mengubah rata kiri, rata tengah, atau dan sebagainya. Di bawah teman-teman bisa mengubahnya ya. Oke, di sini. Kemudian, bagaimana sih cara menyelipkan linknya? Nah, ini bagian yang paling penting. Misalkan saya kembali ke laman ini ya. Kita lupakan ini dulu, kita kembali ke laman ini. Di sini sudah saya sediakan gambar yang belum saya sisipkan link. Nah, cukup klik, kemudian klik tambah. Nah, di sini ada link. Cukup diklik, kemudian copy paste link YouTube, link apapun yang bersifat link ke bagian ini. Nah, karena di sini sudah ada link YouTube ya. Teman-teman cukup klik tanda selesai pada pojok kanan, dan gambar tersebut sudah bisa diakses ataupun bisa menuju ke laman yang lain. Oke, setelah ini teman-teman bisa melakukan perulangan ya. Artinya tidak saya jelaskan secara menyeluruh, teman-teman cukup mengulangi aktivitas yang sudah saya katakan ini tadi. Cukup tambahkan plus, kemudian cari gambar, teks, dan sisipkan link. Untuk menyimpannya pun cukup mudah teman-teman. Cukup klik tanda titik 3 di bagian kanan, pojok kanan atas, kemudian bagikan dan ekspor, simpan sebagai. Di sini ada beberapa pilihan, tapi saya pengen menyimpannya dalam bentuk dokumen PDF aja deh, biar lebih mudah. Klik OK. Kita tunggu. Dan sekarang teman-teman bisa mengaplikasikannya atau mengirimnya ke siswa Anda. Oke, kita coba dulu ya, kita tes deh. Tadi di gambar video ini, kita klik. Oke, dan jadi kita langsung diajukan ke akun channel Ruang Guru, di mana yang merupakan link yang sudah saya sisipkan di gambar itu. Oke, baik. Mungkin hanya itu tata cara pembuatan media pembelajaran berbasis IT dari saya. Cukup simpel kan teman-teman? Secara garis besar teman-teman harus menguasai beberapa jenis link lainnya ya, seperti Wordwall tadi, Mentimeter. Mungkin kalaupun tidak, teman-teman bukan hanya bisa mengaksesnya melalui handphone ataupun gadget, teman-teman juga bisa lebih mudah mengaksesnya lewat laptop. Seperti itu. Oke, baik. Setelah itu kita akan kembali ke lembar kerja peserta didik. Di sini saya akan melampirkan lembar kerja ataupun LKPD yang sudah saya buat. Di sini teman-teman bisa melihat sendiri ada indikator, tujuan, dan petunjuk penggunaan LKPD yang akan dibagikan ke siswa untuk melakukan aktivitas mereka nanti di dalam kelas. Kemudian kita beralih ke skenario pembelajaran. Nah, di sini skenarionya terdapat kompetensi dasar yaitu 3.5 yang sudah saya pilih dan 4.5. Kemudian ada 3 indikator yang akan dicapai, nama media, dan langkah-langkahnya. Di sini teman-teman juga bisa melihat ada 9 langkah-langkah tata cara mengaplikasikan media pembelajaran ini di kelas. Tentunya ya berbasis IT. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ya, atau pertanyaan seperti ini mungkin muncul di benak teman-teman. Bagaimana sih nanti di akhir, apakah siswa hanya akan mendapatkan PDF kemudian mereka tidak akan diluruskan ataupun diberikan penjelasan lebih dari guru? Tentu. Tadi teman-teman bisa melihat pada laman awal. Nah, di sini ada link Zoom. Jadi di sini link Zoom teman-teman akan menggunakannya untuk mengevaluasi aktivitas dari siswa. Jadi pada skenario itu juga terdapat langkah-langkahnya ya teman-teman. Misalkan nih di sini. Nah, setelah semua aktivitas telah terpenuhi, guru bisa mulai melakukan Zoom meeting untuk mendiskusikan apa saja sih yang masih belum dipahami oleh siswa kita, sekaligus mengevaluasi tugas pada LKPD mereka. Nah, untuk keefektifan waktu juga,
penggunaan waktunya, guru bisa melakukan Zoom meeting ini pada minggu atau pertemuan selanjutnya. Artinya, siswa diberikan jangka waktu untuk menyelesaikan tugas atau aktivitas yang telah diberikan oleh guru pada LKPD. Nah, LKPD dikumpulkan pada pertemuan berikutnya bersamaan dengan evaluasi pemahaman siswa terkait materi identifikasi isi teks prosedur. Jadi di sini teman-teman tidak perlu takut, walaupun medianya hanya berisikan satu slide dan mengandalkan link, teman-teman tetap bisa mengontrol siswa Anda melalui evaluasi di akhir, yaitu melalui Zoom meeting. Mungkin teman-teman juga bisa melakukan tes secara tidak langsung untuk menguji apakah tingkat pemahaman siswa Anda memang sudah sesuai, atau ada hal yang memang belum dipahami oleh siswa Anda. Oke, gimana nih teman-teman sama media pembelajaran yang sudah saya bikin? Harapannya semoga saja beberapa cara pembuatan dan cara penggunaan media pembelajaran yang sudah saya buat bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa dipraktikkan di dalam kelas. Karena menurut saya media pembelajaran yang sudah saya buat ini termasuk media yang sangat simple, karena walaupun cuma satu slide tapi di dalamnya bisa merangkum banyak link seperti link Zoom, link Google Drive, link games, dan link Q&A yang sudah saya paparkan pada video tadi. Oke, bagi kalian nih, kalau belum mengisi kolom komentar, tolong segera diisi. Saya sangat menerima kritik dan saran dari teman-teman semua, dan semoga kedepannya untuk project selanjutnya saya bisa meningkatkan lagi dan bisa menemukan ide-ide lagi agar bisa menciptakan nih media pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan fleksibel. Saya Nazila pamit undur diri, bye-bye.